Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Syada Patadungan, kelas 01, Fakultas Teknik, jurusan D4 Teknik Elektro, angkatan 2020. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dari sistem dalam satuan pengukuran. Satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar adalah 7 satuan ukur yang ditetapkan oleh Sistem Satuan Internasional atau SI sebagai himpunan dasar untuk dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Berikut beberapa contoh satuan dasar. Yang pertama, panjang. Yang kedua, massa. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, suhu. Yang kelima, arus listrik. Yang keenam, intensitas cahaya. Yang ketujuh, jumlah zat. Satuan turunan. Satuan turunan adalah satuan ukur yang diturunkan dari 7 satuan dasar yang ditetapkan oleh Sistem Satuan Internasional. Berikut beberapa contoh satuan turunan. Yang pertama, luas. Yang kedua, volume. Yang ketiga, massa jenis. Yang keempat, kecepatan. Yang kelima, percepatan. Yang keenam, gaya. Yang ketujuh, usaha dan energi. Yang kedelapan, tekanan. Yang kedua, sistem-sistem satuan pengukuran. Asosiasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Inggris telah menetapkan cm sebagai satuan dasar untuk panjang dan gram sebagai satuan dasar untuk massa. Dari sini dikembangkan sistem satuan cm gram sekon atau CGS. Dalam sistem elektrostatik CGS, satuan muatan listrik diturunkan dari cm, gram, dan sekon dengan menetapkan bahwa permisivitas ruang hampa pada hukum Coulomb mengenai muatan listrik adalah 1. Satuan turunan untuk arus listrik dan potensial listrik dalam sistem elektromagnetik yaitu ampere dan volt digunakan dalam pengukuran listrik. Kedua satuan ini beserta salah satu dari satuan lain seperti Coulomb, Ohm, Henry, Farad, dan sebagainya digabungkan di dalam satuan ketiga, yaitu disebut sistem praktis atau practical system. Berikut beberapa contoh. 1. Panjang. Yang kedua, massa. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, gaya. Yang kelima, usaha. Yang keenam, kecepatan. Yang ketujuh, massa jenis. Yang kedelapan, percepatan. Yang kesembilan, muatan elektron. Yang ketiga, satuan listrik dan magnetik. Sistem internasional listrik dan magnetik adalah sistem usang unit yang digunakan dalam mengukur besaran listrik dan magnetik. Itu diusulkan sebagai sistem internasional praktis dengan rekomendasi bulat di Kongres Kelistrikan Internasional di Chicago tahun 1893, dibahas di kongres lain, dan akhirnya diadopsi pada konferensi internasional tentang unit dan standar listrik di London pada tahun 1908. Itu telah menjadi usang dengan memasukkannya unit elektromagnetik dalam sistem satuan internasional atau SI pada Kongres Umum ke-9 tentang berat dan ukuran pada tahun 1948. Berikut beberapa satuan listrik sebagai berikut. Yang pertama, tegangan. Yang kedua, arus listrik. Yang ketiga, hambatan. Yang keempat, konduktansi. Yang kelima, kapasitas. Yang keenam, muatan listrik. Yang ketujuh, induktansi. Yang kedelapan, daya listrik. Yang keempat, sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional atau SI adalah bentuk model dari sistem metrik, dan satuan ini menjadi sistem pengukur yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan pengukuran yang koheren yang terpusat 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela, beserta
Sel berisi 20 awalan untuk nama simbol satuan yang dapat digunakan saat menunjukkan kelipatan dan percepatan satuan. Sistem ini juga menentukan nama dari 22 satuan turunan seperti lumen dan watt untuk besaran umum lainnya. Tabel besaran pokok dan sistem internasional. Yang pertama, panjang. Yang kedua, massa. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, suhu. Yang kelima, kuat arus. Yang keenam, jumlah molekul. Yang ketujuh, intensitas cahaya. Yang kelima, sistem satuan lain. Di Inggris, sistem satuan panjang mengubah menggunakan kaki atau FT, massa pound atau LB, dalam waktu adalah detik, dan waktu adalah detik atau S. Satuan-satuan tersebut dapat dikonversikan ke satuan SI, yaitu panjang 1 inci sama dengan 1/12 kaki, diterapkan sama dengan 25,4 mm. Untuk massa 1 pound sama dengan 0,45359,237 kg. Berdasarkan dua bentuk ini memungkinkan semua sistem satuan Inggris menjadi satuan SI. Lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Yang pertama, panjang. Yang kedua, luas. Yang ketiga, isi. Yang keempat, massa. Yang kelima, kerapatan. Yang keenam, kecepatan. Yang ketujuh, gaya. Yang ke-8, kerja energi. Yang ke-9, daya. Yang keenam, pengubah satuan. Sistem internasional atau SI merupakan sistem yang diadopsi dari sistem matriks atau meter, kilogram, dan sekon, disingkat MKS, untuk digunakan di seluruh dunia. Sistem ini adalah satuan hasil konferensi pada para ilmuwan di Paris pada tahun 1875 yang membahas tentang berat dan ukuran. Sistem ini tersendiri memiliki beberapa syarat untuk membuat sebuah satuan, yaitu: yang pertama, satuan tersebut harus bersifat internasional. Yang kedua, satuan tersebut tetap tidak berubah dan oleh pengaruh apapun, mudah ditiru oleh setiap orang. Ditetapkannya SI dalam satuan pengukuran. Hal ini dikarenakan adanya satuan yang tidak seragam antara suatu daerah dengan daerah yang lain dapat menimbulkan kesulitan. Kesulitan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kesamaan hasil pengukuran. Yang kedua, menimbulkan masalah ketika ingin beralih dari satu satuan ke satuan lain. Sekian dan terima kasih.